buat teman-teman yang mudah-mudahan belum pernah melakukan 3 kesalahan ini, berarti bisa menghindari, gitu ya. Tapi kalau yang sudah melakukan 3 kesalahan ini sangat bagus. Kenapa? Karena kesalahan adalah guru paling baik. Jadi bukannya berarti kalau udah salah nggak bisa dibenerin ya. Jadi bisa dibenerin. Nah, kita langsung aja waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Boas dan Bu Ria untuk men-sharingkan apa sih kesalahan 3 kesalahan fatal pebisnis di Atomi itu, supaya kita juga bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita buat. Oke, silakan Pak Boas dan Bu Ria. Oke, thank you Foni. Ya. Teman-teman semua, selamat sore, selamat bertemu kembali di acara kita pada sore hari ini. Ya, topik kita pada hari ini saya rasa cukup menarik ya. Saya rasa kita semua kepengen tahu, kita kepengen belajar kesalahan-kesalahan apa sih sebetulnya yang sudah kita lakukan, yang kita sadari atau tidak kita sadari kita lakukan, gitu. Sehingga itu menghambat atau itu memperlambat proses kita untuk menuju ke kesuksesan. Ya, tadi saya sengaja tayangkan videonya Ibu Ria Lestari ya mengenai bagaimana bisa menjadi auto sales master. Ya, tentunya ini menjadi impian kita semua, bukan? Jadi kita ingin supaya kita bisa menjadi sales master, kemudian bisa menjadi auto sales master, ya, dan kemudian bisa menjadi diamond master dan seterusnya. Nah, itu merupakan impian kita semua, bukan? Nah, cuma masalahnya seringkali kita agak lambat ya, agak terhambat karena ada faktor-faktor yang menyebabkan tidak bisa cepat begitu ya. Jadi tentunya ada banyak sih, kalau menurut saya ada banyak sekali faktor atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan begitu. Tapi pada sore hari ini kami hanya membahas 3 faktor saja ya, 3 kesalahan fatal yang seringkali kita lakukan ya. Istilah fatal sendiri itu artinya itu sangat apa ya, fatal itu berarti sudah berat lah ya. Nah, jadi ini seharusnya buat kita semua nggak harus kita lakukan gitu. Tetapi seringkali itu kita lakukan. Nah, kita akan bersama-sama belajar ya. Jadi kita nanti bisa evaluasi, kita bisa lihat dari performance kita selama 3 tahun ini, apakah kita sering melakukan ini, gitu ya. Nah, nanti setelah selesai saya sama Bu Ria sharing, nanti teman-teman bisa merespon, ya, bisa merespon dengan sharing juga gitu, pengalaman selama sekian lama ini menjalankan bisnis Atomi, apakah pernah melakukan ini atau sering melakukan ini atau enggak sama sekali ya. Jadi kita lakukan terus begitu ya. Nanti ya saya minta teman-teman bisa meresponi itu. Nah, dan kita nggak ada tanya jawab ya untuk sore hari ini. Jadi kita hanya sharing. Petan. Nah, oke. 3 kesalahan fatal buat kita semua para pebisnis Atomi ini ya. Yang pertama yang perlu kita sadari itu no follow up. Ya. Saya percaya teman-teman sudah sering sekali mendengarkan kata follow up. Ya, follow up di dunia marketing. Follow up ini sangat sering sekali dan penting ya untuk memfollow up pelanggan atau customer. Ya. Dan beberapa waktu yang lalu kita juga sudah ada sesi khusus ya mengenai follow up. Jadi
follow up ini sangat-sangat krusial, sangat penting. Ya, tetapi seringkali banyak diabaikan, banyak di ignore ya karena banyak alasan gitu. Nah, sebetulnya follow up itu apa sih? Ya, kalau menurut Mbah Google, saya cari di Google, follow up itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti aktivitas sebelumnya. Jadi dengan kata lain, sudah ada aktivitas sebelumnya yaitu memperkenalkan entah itu produk Atomi atau mengajak orang tersebut menjadi member. Ya. Jadi sudah ada usaha untuk melakukan itu. Nah, tentunya orang yang kita kenalkan itu sudah tertarik, berminat, dan mau mencoba produknya. Ya, sampai orang tersebut itu mau menjadi member, ya, didaftarkan. Nah, kalau sudah sampai di tahap itu sudah bagus, ya, karena orang tersebut sudah mau menjadi member. Tetapi yang menjadi masalah tindak lanjut, ya, tindak lanjutnya itu tidak ada, gitu. Itu sayang sekali dan itu banyak sekali dilakukan oleh teman-teman kita, gitu ya, entah grup kita maupun grup lain. Itu banyak sekali melakukan hal seperti itu. Tidak menindaklanjuti apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ya, ini sayang sekali. Padahal ini sangat penting untuk kita lakukan. Ya. Jadi proses tindak lanjut ini itu harus dilakukan secara rutin, harus dilakukan terus-menerus. Ya, tidak hanya pada waktu kita prospek aja. Ya, kita prospek manis sekali, kita rajin ya, begitu sudah jadi, udah dibiarkan. Ya, itu nggak boleh seperti itu. Ibarat seorang ibu yang mempunyai baby ya, mempunyai anak kecil, kemudian anak kecil tersebut dibiarkan saja cari makan sendiri, ya, ya berkembang secara natural dengan sendirinya nggak mungkin bisa. Ya, anak kecil itu butuh bantuan, butuh pertolongan. Jadi sang ibu ini harus rajin, ya, tiap pagi-pagi masih tidur dibangunin, ayo nak bangun nak, sudah pagi, gimana kabarnya, gitu ya. Jadi mulai disapa, ditimang-timang, kemudian dikasih susu, ya, dikasih bubur, ya, dan seterusnya. Ya, itu yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang masih kecil, ya, sampai nanti si anak ini bertumbuh besar, ya, bisa mandiri, nah, baru dilepas, ya, sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, gitu, ya. Jadi seperti itulah yang seharusnya kita lakukan, ya. Kita membina, kita memandu, kita menolong teman kita yang sudah menjadi member supaya orang tersebut ini bisa nantinya bisa mandiri, gitu, ya. Jadi follow up ini sangat penting. Nah, tujuannya apa sih sebetulnya follow up itu? Tujuannya yaitu membangun trust, ya, membangun kepercayaan. Jadi bagaimana kita itu bisa dipercaya oleh teman kita, oleh member kita tersebut. Ya. Jadi untuk bisa dipercaya itu tentunya kita harus jujur. Ya. Kita harus jujur, kita harus menepati janji, kita tidak berbohong, ya. Kalau kita salah, kita minta maaf, dan seterusnya. Ya. Itu cara kita membangun trust. Ya. Karena kalau trust itu hilang, habis. Ya. Sudah, teman kita udah nggak percaya ke kita lagi, itu nanti bisa nggak cuma teman kita saja yang nggak percaya. Nanti mulutnya itu bisa ke mana-mana itu. Dan akhirnya orang lain yang nggak tahu menahu, akhirnya juga terpengaruh. Akhirnya nggak percaya kepada kita juga. Gitu ya. Jadi kita harus hati-hati, kita harus bisa membangun trust, kita jaga diri kita supaya kita bisa dipercaya. Ya. Kemudian yang lain mengubah
ya, customer menjadi auto customer dan menjadi partner bisnis. Ya, ini penting sekali. Ya. Jadi bagaimana kita bisa membantu member tersebut, ya, yang mulanya dari hanya sekedar customer. Customer ini ya dia hanya pakai 1-2 produk saja, gitu ya, coba-coba 1-2, dan jangan dibiarkan berhenti sampai di situ. Ya. Kita harus lakukan tindak lanjut, ya, supaya member tersebut itu mau mencoba produk-produk yang lain. Di Atomi ini produknya kan banyak sekali. Di Indonesia sudah 90 lebih, ya. Di Korea sendiri sudah hampir 500. Jadi banyak sekali variasinya. Jadi kita bisa tawarkan produk-produk yang lain, ya. Jadi lengkap sekali. Ya. Bagaimana kita bisa membawa yang sudah menjadi customer ini menjadi auto customer, yang artinya minimal itu sudah mencoba 10 macam produk. Itu ketika sudah mencoba minimal 10 produk, itu artinya dia sudah menjadi auto customer. Ya, pasti dia sudah suka sekali dengan produk-produknya Atomi. Ya, jadi diajarin bagaimana bisa belanja sendiri. Ini penting. Ya, jangan terus kita ninabobokkan, ya, terus kita bantu terus belanjanya, ya. Ini praktek yang tidak benar, ya. Jadi kita harus ajarin orang tersebut, pandu orang tersebut supaya dia bisa belanja sendiri. Ini penting, ya. Dan dia bisa mendaftarkan membernya, bisa mendaftarkan member sendiri. Ya, jadi 2 hal penting ini harus kita lakukan, ya, mengajarin mereka supaya bisa belanja sendiri dan bisa mendaftarkan sendiri. Ya, buat teman-teman semua di sini yang masih minta tolong nih sama upline-nya, ya, yuk, setelah kita mendengarkan sharing, ya, pada sore hari ini kita mau belajar, ya, untuk belanja sendiri, untuk mendaftarkan sendiri. Ya, upline pasti akan membantu. Ya, teman-teman semua kalau mau belajar, tanya ke upline. Ya, pasti upline akan bantu, ya. Yang penting kita mau, ya, kita mau mandiri. Ya, karena ketika kita sudah bisa melakukan itu sendiri, enak. Ketika kita prospek orang, kemudian orangnya mau join, nah kita bisa langsung bantu daftarkan. Nggak usah nunggu upline lagi, gitu. Ya. Dan di mata orang tersebut, kita ini dianggap orang yang profesional, gitu ya, karena kita bisa melakukan itu sendiri, kita bisa mengajari orang tersebut juga, gitu. Ya. Bagaimana kita bisa membawa customer menjadi auto customer, ya, dari auto customer bisa menjadi partner bisnis, ya, yang akhirnya dari sekian banyak auto customer itu pasti akan muncul, ya, entah itu 2, entah itu 3, 4, ya, 6, 10 dan seterusnya. Itu pasti akan muncul partner bisnis yang ingin menjalankan bisnisnya Atomi. Itu ya, setelah melihat teman-temannya ini banyak sekali yang mendapat bonus, ya. Seminggu sekali dapat pairing, ya, 2 minggu sekali dapat pairing. Ada yang 2 hari sekali dapat pairing, ya, ada yang setiap hari dapat pairing. Siapa yang nggak kepingin, ya kan? Jadi ini sangat bagus buat kita semua, ya, untuk terus kita pandu, kita monitor teman-teman kita ini supaya mereka bisa menjadi partner bisnis. Ya. Nah, dengan kita melakukan ini, teman-teman, ya, itu otomatis akan mengenerate PV. Ya, itu pasti. Ya. Ketika mereka bisa daftar sendiri, bisa belanja sendiri, kita nggak usah ikut kontrol, kita nggak usah ikut ngatur PV supaya kita bisa pairing, ya, 300 kiri 300 kanan, close, tutup, ya, nanti sisa belanjanya masuk besok, ya. Jadi kalau kita masih melakukan itu terus, ya kita akan stuck di situ, ya, kita nggak akan naik-naik, ya. Jadi kita harus rela biarkan mereka belanja sendiri, kita nggak usah ikut ngontrol, PV itu akan otomatis akan naik dengan sendirinya. Memang rasanya eman, ya, tetapi ini demi kebaikan kita supaya nanti akan cepat peningkatannya, ya. PV kita dari 300 nanti bisa naik jadi 700,
ya pairing di 1,5 juta, pairing di 2,4 juta, itu pasti akan terjadi teman-teman. Ya, kalau kita mengajari mereka bisa belanja sendiri. Gitu, jangan tahan-tahan ya. Nah, itu penting sekali. Kemudian bagaimana ya? Bagaimana kita melakukan follow up itu supaya bisa sukses ya. Ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan ya. Yang pertama yaitu bangun hubungan. Jadi kita penting sekali untuk membangun hubungan ya dengan para member kita. Eh, biasakanlah ya, biasakanlah menyapa. Bisa lewat WA, bisa lewat telepon ya, sapalah setiap hari ya teman-teman kita itu. Hai, halo, apa kabar? Gimana kabarnya? Lagi ngapain nih ya? Ya kita berbahasa-basi sebentar gitu. Ya, lagi ada apa ini? Lagi ada program apa? Ada bisa saya bantu dan sebagainya. Ya, bangun hubungan. Ini penting ya. Kemudian jangan memaksa. Ya, kalau teman itu lagi berpikir, lagi menimbang-nimbang, ya kita jangan paksa ya. Kalau kita paksa ya dia pasti nanti akan menghindar. Ya. Jadi biarkan orang tersebut yang mengambil keputusan sendiri. Gitu ya. Kita hanya menginformasikan saja, kita hanya sharing saja. Ya, keputusan di tangan dia. Kemudian kita berusaha untuk menemukan kebutuhannya dia itu apa. Ya, dengan kita berbincang-bincang, dengan kita berkomunikasi, itu nanti pasti akan ketahuan itu dia punya kebutuhan apa, ya entah itu dari segi finansial, entah itu dari segi kesehatan, ya dan yang lain-lain gitu, pasti akan ketemu itu, ya kalau kita melakukan komunikasi. Kalau kita nggak ada komunikasi, ya otomatis kita nggak tahu kebutuhan teman kita apa, kita nggak tahu, ya kecuali orang tersebut yang menghubungi kita minta advice kita, itu bisa terjadi, tetapi itu kecil kemungkinannya ya. Jadi kita harus bisa menemukan kebutuhan dari orang tersebut. Nah, kemudian juga kita bisa menciptakan kebutuhan ya, tidak hanya menemukan tetapi kita bisa menciptakan kebutuhan. Misalnya ketika kita ketemu orang tersebut, kita lihat nih, wah ini rambutnya sudah banyak yang jarang-jarang nih ya, sudah mulai ada tanda-tanda kebotakan nih. Nah, di situ kita bisa masuk. Ya, kita bilang, wah, aku dulu juga ngalami loh, rambut saya itu sudah banyak yang rontok. Ya, ketika saya keramas, itu banyak sekali rambut yang rontok. Gitu. Tapi sejak saya pakai ini, pakai itu ya, pakai herbal shampoo-nya Atomy, pakai hair tonic-nya ya, itu sekarang rambut saya dalam 2 bulan sudah mulai beda ya, mulai tumbuh baby hair baru gitu. Nah, itu kita ciptakan kebutuhan buat orang tersebut sehingga orang tersebut mau mencoba ya. Jadi hal-hal seperti itu kita bisa lakukan. Nah, kemudian berikan solusi ya. Jadi kita jangan hanya cerita saja tetapi kita beri solusi ya. Kita menginfluence orang tersebut supaya orang tersebut itu bisa mencoba atau orang tersebut bisa join menjadi member ya, dengan kita men-sharingkan mengenai peluang-peluang bisnisnya ya. Itu kita bisa bantu orang tersebut, kita kasih solusi untuk masa depan dia supaya bisa lebih baik gitu, ya. Dan yang terakhir kita buat checklist produk ya. Jadi teman-teman kita itu sudah memakai produk apa saja, itu kita punya daftarnya ya. Seperti dokter kan punya apa itu ya, punya catatan pasien A ini sudah disuntik apa, sakit apa ya, itu sudah punya catatan. Nah, jadi ini penting ya. Salah satu tim leader kami juga sama, itu persis mengcopy kami, membuat catatan, punya buku catatan ya, member-membernya begitu. Ya, jadi tahu persis produk-produk yang sudah dipakai itu apa saja. Nah, nanti bisa ditawarkan produk lain yang belum dicoba gitu. Ya, jadi ini tips-tips sederhana yang teman-teman semua bisa lakukan gitu ya. Mungkin ada tip-tip yang lain yang mungkin teman-teman sudah lakukan yang saya belum tahu gitu. Nanti teman-teman bisa sharingkan juga gitu ya. Nah, ini yang pertama
no follow up. Ya, jadi follow up itu teman-teman harus lakukan. Ya, teman-teman harus lakukan, penting ya, karena itu membuat apa ya, hubungan kita dengan orang tersebut menjadi lebih baik, lebih harmonis, ya. Otomatis orang tersebut juga bisa terangkat, ya, bisa terbantu, ya. Kemudian otomatis itu juga mengenerate PV, ya, PV kita maupun PV dari grup kita. Ya, jadi itu penting. Yang pertama harus lakukan follow up. Ya, kalau tidak ada follow up, udah selesai. Banyak yang gugur, banyak yang rontok, banyak yang tidak jalan karena tidak di follow up. Ya, itu sudah banyak sekali. Ya, teman-teman mau jujur ya, lihat deh pohonnya teman-teman semua ini, itu lihat berapa banyak yang merah. Nah, kita evaluasi deh. Kita evaluasi kenapa bisa pada merah-merah semua, pada gugur itu kenapa? Nah, saya percaya salah satunya itu karena kurang follow up. Itu pasti deh. Ya, kurang follow up. Masa selama 1 tahun nggak ada belanja sama sekali, sampai akhirnya merah, gitu, ya kan? Itu artinya kan nggak ada follow up. Gitu. Ya, jadi yang pertama yang harus kita lakukan, ayo kita perbanyak follow up. Kita lihat lagi nih, member-member kita yang sudah lama kita nggak follow up, mulai di follow up. Sapa, ditelepon, ya. Kalau menurut saya sih yang paling efektif itu di telepon. Telepon itu paling efektif. Kalau di WA group itu banyak sekali yang nggak baca loh, ya. Jadi kita sudah share macam-macam, tapi banyak yang nggak baca gitu. Ya, lebih baik di Japri. Kalau di Japri itu lebih banyak dibaca ya, atau di telepon itu lebih bagus. Ya. Nah, yang kedua itu no fokus. Tidak fokus. Nah, ini saya jumpai juga ya. Selama 3 tahun ini menjalankan bisnis Atomi, kami juga menjumpai ini. Jadi banyak yang masih melakukan banyak sekali hal, ya, sehingga tidak fokus. Ya. Nah, kenapa tidak fokus? Karena tidak punya skala prioritas. Ya, tidak tahu mana yang urgent, mana yang penting, mana yang harus dilakukan lebih dulu. Ya, banyak sekali hal yang dilakukan, ya, asal ngacak sana sini, nggak tahu besok melakukan apa, pokoknya melakukan ini itu, ya, sehingga akhirnya bingung, ya, dan tidak jelas, hasilnya juga nggak optimal, ya, kalau seperti itu. Ya, kita penting sekali untuk melakukan atau membuat skala prioritas. Dari sekian banyak hal yang harus kita kerjakan, itu sih apa sih, mana sih yang penting? Nah, itu kita harus lakukan. Misalnya kita masih bekerja nih sebagai karyawan, ya. Kalau kita bekerja sebagai karyawan, ya prioritas kita itu sebagai karyawan lah, ya, karena kita akan mendapat penghasilan dari situ. Tetapi kalau kita juga menjalankan Atomi, ya kita harus sisihkan waktu. Kita harus alokasikan waktu, mungkin dalam sehari bisa 1 jam, bisa 2 jam, kita alokasikan waktu itu, ya, itu kita tentukan skala prioritas, ya. Jadi kita bagi mana yang penting, mana yang harus kita lakukan. Harus ada, kalau nggak ada, ya nantinya banyak sekali orang yang bilang, aku nggak punya waktu, aku sibuk, aku sudah hektik, ya segala macam alasan, gitu. Itu menurut saya karena tidak mempunyai skala prioritas, ya, kan tidak ada time management, ya, tidak ada pengaturan waktu yang baik, ya, sehingga tidak tersusun dengan baik, ya, apa saja yang akan dikerjakan. Ya, ini kalau saya lihat ya, Buria ini juga begitu. Terus terang ya, banyak sekali yang dikerjakan sehingga pusing sendiri gitu. Ya, setiap hari selalu konsultasi. Banyak member yang konsultasi begitu. Ya, sekali konsultasi nggak cuma 10 menit, 15 menit, bisa lebih dari 1 jam, ya, setengah jam, 1 jam. Ya, hanya satu orang. Itu kalau satu hari bisa beberapa orang, wah,
ya itu akan makan banyak waktu, kemudian masih masih apa ya, melakukan pekerjaan lain, masih masak, masih melakukan ini itu ya, prospek dan sebagainya. Jadi kalau Bu Ria ini tidak eh, bisa mengatur waktu dengan bijak, ya akhirnya pusing sendiri. Malam-malam, aduh capek, habis tenaga gitu ya. Jadi seperti itu. Jadinya hektik. Ya. Jadi penting sekali kita menentukan skala prioritas, kita punya time management dan kita komitmen. Ya, kita lakukan itu setiap saat. Kita lakukan itu setiap hari. Ya, kita rajin dan kita konsisten. Ya. Nah, kalau itu kita lakukan, wah luar biasa. Hasilnya pasti bagus. Nih, kalau kita nggak fokus, ini hasilnya tidak maksimal. Itu sudah pasti, karena terpecah. Ya. Konsentrasi fokus kita terpecah. Itu hasilnya pasti nggak optimal. Ya. Kemudian itu akan menghambat kesuksesan kita. Ya. Jadi lebih lama, menuju suksesnya itu lebih lama dibanding orang yang fokus. Ya. Nah, oke. Itu yang kedua ya. Pertama tadi mengenai follow up, ya. Yang kedua mengenai fokus, dan yang ketiga kita akan sharing mengenai no closing. Ya, ini kesalahan fatal ketiga, yaitu karena kita mungkin sungkan, kita mungkin nggak tahu caranya closing gimana gitu, udah ngomongnya udah kesana kemari, tapi closingnya ini susah sekali, nggak bisa gitu. Nah, ini banyak dijumpai seperti itu. Nah, untuk bagian ini saya persilahkan Ibu Ria untuk menolong kita ya, untuk bisa bagaimana kita bisa mengclosing prospek kita gitu. Yuk silakan Bu Ria. Lanjut. Ya, oke. Jadi melanjutkan tadi sharingnya Pak Buas ya. Jadi ini udah poin pertama sudah kita tangkap ya, pentingnya follow up. Dan kalau kita tidak lakukan, ini menjadi kesalahan yang fatal buat kita para pebisnis di Atomi. Yang kedua, kalau kita tidak fokus juga ini kesalahan yang fatal. Dan yang ketiga itu kalau kita tidak closing. Ya, jadi closing itu apa? Closing itu adalah tindakan kita atau suatu proses untuk mengakhiri transaksi. Ya, transaksi ini kalau di Atomi ya melibatkan orang mau mencoba produk, orang mau bergabung menjadi member, atau orang mau banyak hal ya. Closing itu dari closing mau pertama kali kita kenalkan Atomi ketika kita cerita tentang Atomi ke seseorang. Kalau pendekatan kita dari segi company, kita harus berani closing, mengajak orang itu bergabung. Ya, jangan open end statement. Tapi kita harus berani mengatakan, yuk aku bantu buatkan akun member. Ya, misalnya kita menawarkan dari pendekatannya segi company. Kita udah ceritakan Atomi itu apa, sebagainya. Kita ceritakan keuntungannya bergabung di Atomi. Kemudian di akhir pembicaraan itu, kita harus berani mengatakan, yuk saya buatkan akun ID untuk Anda. Ya, kadang-kadang kita sungkan untuk meminta itu karena kita berpikir, ya nanti aku dicap pebisnis MLM deh, kan orang MLM tuh negatif banget gitu ya. Nanti saya dicap maksa-maksa orang bergabung. Nah, sebenarnya tidak ada salahnya kita mengajak seseorang untuk bergabung di Atomi karena Atomi ini tidak merugikan siapapun juga. Ya. Justru ketika kita mengajak seseorang bergabung, motivasi kita itu ada di pihak orang itu untuk menolong mereka, untuk menolong orang tersebut bisa mengelola uang belanja bulanannya menjadi aset pasif income. Karena orang itu tidak tahu keuntungannya jadi Atomi apa. Mengapa kita tidak closing seseorang? Karena kita sudah punya pikiran di pikiran kita, takut dikira begini, takut dicap tukang jualan, takut dicap memanfaatkan orang.
copot dulu helm itu. Dan kita berani katakan, yuk saya buatkan akun di Atomi karena ini gratis. Ya, Anda bisa melihat-lihat produknya dan Anda bisa mendapat banyak manfaat. Gratis ya, nggak ada kewajiban tutup poin dan sebagainya. Ya, kalau mungkin teman kita mengatakan begitu tahu mendaftar di Atomi harus pakai KTP dan sebagainya, kadang-kadang orang takut ya. Nah, kalau hubungan kita dekat, kita bisa sambil bercanda ya. Masa sama satpam komplek saya kalah gitu, sama satpam komplek aja masuk komplek kamu kasih KTP berani masuk ke mana stasiun kereta api, KTP ditinggal tuh di pos satpam, kadang-kadang lupa ngambil. Masa sama teman sendiri nggak percaya gitu ya. Karena yang kita butuhkan sebenarnya bukan KTP-nya, kita butuh nomor ID-nya, nomor KTP-nya, tanggal lahir, dan nama yang benar. Karena ini untuk kepentingan orang tersebut nantinya ketika sudah bergabung jadi member. Ya, jadi kita jangan merasa sungkan. Orang Indonesia itu paling terkenal dengan rasa sungkan. Ya, sungkan ini, sungkan itu karena takut dikira begini, takut dikira begitu. Akhirnya kita tidak pernah closing seseorang untuk menjadi member. Nah, kesalahan yang kedua, kalau kita mengenalkan produk ke teman-teman kita ya, kita cerita nih tentang produk dan sebagainya. Kita juga kadang-kadang ini sungkan untuk membuat orang itu berani order, untuk membuat orang itu mau berbelanja. Ya, karena kita merasa nggak enak dianggap jualan. Nah, ini juga akhirnya membuat bisnis kita nggak berjalan. Karena di Atomi, dari segi bisnis, kalau yang namanya bisnis, harus ada transaksi. Ya, banyak orang yang berkata begini, saya udah banyak bagi-bagi sampel. Setiap ketemu orang saya bagi, vitamin C saya kasih, koyok saya bagi, kopi saya kasih, hemohim aja saya bagi. Tapi Bu, ternyata orang itu belakangan saya tahu dia beli sama orang lain. Banyak nggak yang teman-teman ngalami begitu? Ya, sudah tabur-tabur produk banyak, ternyata ujung-ujungnya si orang tersebut belanja, tapi tidak dengan Anda, tetapi dengan orang lain. Mengapa? Karena Anda tidak pernah mengajak orang itu berbelanja. Anda hanya sebagai pembagi produk, tapi tidak pernah berani mengatakan, mau nggak itu cobain ya, shampoo-nya Atomi itu bagus. Misalnya kita cerita tentang shampoo ya, membantu mengatasi rambut rontok dan sebagainya. Nah, mungkin orangnya akan tanya, belinya di mana? Harganya berapa? Ya, langsung arahkan, bukakan web, ya, tunjukkan. Bahkan kalau di awal-awal ketika seseorang masih mungkin belum bisa belanja sendiri, it's okay lah, kita bantu belanjakan. Buatkan langsung virtual transaksinya. Ini saya sudah bantu untuk belanjakan tahap awal. Tapi nanti kamu bisa belanja sendiri, ya. Caranya begini, itu bisa, ya. Atau kalau yang lebih keren lagi, dari awal begitu orang sudah tertarik produk, kita tunjukkan bagaimana cara membuka aplikasi dan tunjukkan cara berbelanja. Ya, karena banyak terjadi kesalahan saya di masa lampau, terlalu sungkan menyuruh member berbelanja sendiri karena ingin memberikan servis yang terbaik. Akhirnya setiap orang yang berbelanja, saya yang membelanjakan. Kalau membernya hanya 1, 2, sampai 10, oke. Tapi ketika member Anda sudah ratusan, kita sudah nggak ada waktu membelanjakan orang. Ya, benar-benar hektik ya, apalagi kalau lagi restocknya rebutan. Orang lain semua pinter ngorder, member-member saya semuanya nitip. Saya stres ya, duduk di kursi sampai udah paling ujung, semua laptop dibuka, itu pun berburu produk, nggak ngejar gitu ya. Apalagi teman-teman tahu nih yang belanja Korea. Aduh, rasanya udah nahan nafas, perut udah mules-mules gitu ya. Susah banget. Nah, kita harus berani meng-closing seseorang untuk berani orang itu ngajarin orang membuka web. Ya, membuka web untuk belanja sendiri. Ini menyangkut closing ya. Jadi closing itu adalah menyangkut orang berani membuat keputusan mau nyoba produknya
ataupun closing seseorang untuk mau berani membuka web, ataupun closing seseorang untuk bergabung. Jangan sungkan, ya, karena rasa sungkan itu tidak ada untungnya. Saya memetik pelajaran dari rasa sungkan. Ada beberapa orang yang dulu di awal-awal, ya, saya hanya bagi produk, saya hanya bagi sampel. Ternyata produknya cocok, sampelnya cocok. Karena saya tidak lakukan follow up, ujung-ujungnya dia bergabung dengan orang lain. Ya, ini kejadian dengan salah satu dulu dosen saya begitu, ya. Ketika ketemu di satu pertemuan Success Academy di hotel, waktu itu di Kelapa Gading, saya ketemu makan bersama, saya bagi produk. Ya, saya bilang, nanti kalau Ibu tertarik, kontak saya ya, nanti saya bisa bantu untuk cara order dan sebagainya. Tapi saya tidak pernah follow up. Dan tidak pernah closing saat itu untuk saya buatkan ID. 2 tahun kemudian, belum lama ini minggu lalu, ketika saya sharing tentang produk di Instagram, dia nyaut, iya Ria, ternyata produknya bagus, aku sudah bergabung dengan beli di Semarang. Aduh, itu saya yang bagi produk gitu ya. Nah, ini mungkin kejadian juga dengan teman-teman. Nah, atau kalau Anda cerdas, Anda bisa memungut orang-orang yang pernah dibagiin sampel orang lain untuk Anda memberkan. Itu rezekinya ya, kayak Foni gitu ya, bisa itu memungutin member-member yang mungkin dulu nggak pernah di follow up oleh orang sebelumnya, ternyata karena Foni konsisten sharing produk, pasang status, bisa closing juga. Nah, closing ini butuh ketetapan hati. Jangan sungkan. Karena orang yang Anda closing suatu hari akan berterima kasih ke Anda karena Anda pernah meng-closing dia. Ya, kalau tidak di-closing, suatu hari nanti mereka terlambat join dengan orang lain, kadang nyalahin kita. Kenapa dulu kamu nggak paksa aku join? Kalau tahu Atomi bagus. Kenapa dulu kamu nggak paksa aku coba produk Atomi? Ini aku udah habisin duit banyak, pakai treatment salon dan lain-lain, rambut tetap rontok. Tahu dari dulu pakai Atomi, udah 2 tahun yang lalu, aku udah hemat banyak, ya. Nah, ketika Anda meng-closing, Anda posisikan diri Anda untuk kepentingan orang itu. Karena kita yakin bahwa yang kita tawarkan ini adalah jawaban dari apa yang dia perlukan. Ya, kita tidak memanfaatkan orang lain, tapi kita ingin menjadi jawab untuk kebutuhan orang lain tersebut. Jadi, tiap hari, kalau Anda mau sukses jadi auto sales master, buat ketetapan tiap hari, minimal 1 hari, bisa kontak 1 orang dan langsung di closing. Closing untuk bergabung dan closing untuk order. Apapun produknya, no problem. Produk yang sesuai mereka butuhkan. Tidak harus closing hemohim. Ya, closing rumput laut, oke, closing kopi, oke, closing apapun boleh. Yang penting Anda closing. Jangan senang kalau sudah punya member banyak, tapi membernya tidak ada poinnya semuanya. Itu percuma. Dan member-member yang Anda sudah, mungkin Anda pinter meng-closing orang bergabung. Ada nih orang yang pinter closing bergabung, dapat KTP banyak. Tapi tidak bisa closing membuat orang berbelanja. Percuma, ya, kalau kita tidak bisa membuat closing orang berbelanja, orang yang kita ajak bergabung itu juga tidak dapat manfaat apa-apa. Bahkan terkadang orang bergabung tanpa sadar, sesudahnya kita tidak pernah follow up beritahu ID-nya, kita tidak pernah follow up cerita Atomi ada produk apa, orang itu suatu hari ketemu orang lain yang bisa menjelaskan bisnis Atomi dengan baik. Dia kehilangan kesempatan untuk maju. Ya, kita menghambat kesejahteraan orang itu. Jadi kita harus bisa bukan hanya pintar merekrut orang untuk jadi member, tapi kita membantu closing untuk orang coba produk pertama. Produk pertama ini sangat penting sekali. Karena dari produk pertama akan menjadi 100 produk berikutnya. Dulu kalau saya tidak pernah coba BB Cream 1 produk, saya tidak akan pernah mencoba 99 produk lainnya. Ya, perjalanan 2000 mile dimulai dari 1 langkah pertama. Dan kalau Anda bisa meng-closing orang lain, Anda adalah orang-orang yang mengubah hidup banyak orang. Yuk, lakukan closing.
cek member-member yang sudah Anda rekrut, KTP-nya sudah ada, apakah mereka sudah coba produk. Ya, karena kalau tidak sebentar lagi tahun depan sudah pada merah-merah lagi. Saya lihat banyak sekali pohon yang berguguran, merah semua. Jadi kalau dari sekian banyak member yang bergabung 2-3 tahun yang lalu, rasanya yang hidup itu hanya berapa persen ya, sedikit sekali. Karena kita tidak closing untuk dia coba produk. Dan bisa jadi mereka itu ujung-ujungnya pakai produk Atomy, tapi belanjanya di online luar. Karena tidak pernah tahu ID-nya apa, tidak pernah tahu cara belanjanya bagaimana. Ya, sayang sekali. Jadi kalau kita closing bukan karena kita inginkan bisnisnya. Memang nanti kita mendapat hasil dari bisnisnya. Tapi ketika kita closing, kita sudah mengubah satu aspek kehidupan dari orang yang kita closing. Mungkin dia akan mendapat manfaat dari kesehatan, mungkin dia akan mendapat manfaat dari rambutnya yang jadi bagus, atau mereka akan mendapat manfaat dari kesejahteraan keluarganya. Ya, jadi pastikan setiap member yang Anda rekrut orang itu belanja produk pertama, ya. Nah, tujuan dari closing itu tadi ya, terjadi transaksi atau kita menjadikan seseorang mau bergabung menjadi member, ya. Kalau saya tanya ke teman-teman, mana yang paling sulit? Mengajak orang bergabung jadi member Atomy, mengajak orang belanja untuk coba produk Atomy, atau mengajak orang untuk buka ID webnya, atau mengajak orang jadi pebisnis. Yang mana yang paling sulit? Ya, mengajak orang bergabung sulit nggak? Mengajak orang coba produk, pakai produk, apakah itu sulit? Atau mengajak orang untuk menjalankan bisnis? Ya, kalau jawabannya sulit semuanya, ya kita perlu koreksi ya. Itu tidak sulit teman-teman ya. Karena sulit itu sebenarnya ada di pikiran kita. Ketika kita coba lakukan, pasti bisa. Ya, banyak cara. Nggak bisa hari ini, mungkin besok dan sebagainya. Ya, yang penting orang satu tahap kita lakukan. Ajak orang bergabung dulu, itu udah wajib ya. Kemudian ajak coba produknya dan kemudian ajak mereka untuk berbisnis. Banyak orang ketika kita mulai pengen jalankan bisnis Atomy, ketika kita kepengen sukses, kita buru-buru mengajak orang menjadi pebisnis. Buru-buru maksa orang atau mendorong orang untuk rekrut member. Ini kesalahan ya. Jangan ajak orang buru-buru menjadi pebisnis. Karena Atomy ada, bisnis kita akan kuat ketika adanya orang-orang yang menjadi auto customer, bukan auto bisnis ya. Nanti pebisnis itu akan muncul dari sekian persen yang sudah pakai produk, cinta produk, akan jadi pebisnis. Jadi kita perlu melangkah satu langkah mundur, mulai bangun customer sebanyak-banyaknya. Ya, dan ajari mereka untuk mau berbelanja secara online, secara mandiri. Kadang-kadang ya kalau di awal-awal begitu ya, ini saya juga merasakan ya, seneng banget gitu kalau banyak orang yang nitip belanja. Nitip dong, beli ini, beli itu, beli itu. Kita senang, kenapa? Karena kita bisa atur poinnya supaya tidak ngeflash. Betul ya? Saya ngalamin. Paling enak 300 hari ini, besok 300 dan seterusnya. Tapi kalau itu kita lakukan terus-menerus, kita tidak akan bisa maksimal. Kita tidak akan bisa untuk mencapai next level. Karena kita sudah puas ketika hanya 300. Lepaskan itu, ajari member sebanyak-banyaknya untuk order sendiri. Poin mau ngeflash, biarkan saja. Karena itu bagian ya, anggap aja kita punya tangga. Tangga itu adalah kiri dan kanan nantinya sama. Ya, member kita maunya kiri dan kanan itu sama. Betul ya? Tapi untuk menuju dua kaki ini sama, pasti satu kaki akan jalan dulu ya, bisa tidak rata. Kalau seperti ini, jangan yang sudah panjang itu dipangkas, ditempelin ke yang pendek biar seimbang. Jangan. Artinya kalau ada satu kaki lebih besar dari kaki yang separuhnya, itu selesai. Kita harus
tambahkan atau fokuskan untuk kaki kita yang lemah ditambah. Saya percaya teman kita itu tidak hanya yang ada sekarang. Masih banyak list nama yang belum tergali. Jadi teman-teman perlu banget untuk tetap memantau list nama. Kontak list ini sangat membantu ya, supaya kita tahu siapa yang mau kita kontak. Sudah jadi leader pun, list nama itu tetap penting. Sudahkah kita punya 50 orang yang kita kenalkan sendiri kiri dan kanan? Ya, kalau belum, masih banyak teman yang bisa kita garap. Karena kalau Anda hanya mengandalkan fokus ke satu kaki satunya mengandalkan upline Anda atau sponsor Anda, ini sangat berat untuk Anda menuju next level. Menuju diamond saja sulit. Karena untuk diamond Anda perlu 2 sales master di kiri, 2 sales master di kanan. Artinya kedua orang ini adalah orang yang Anda nyaman berjalan bersama, nyaman maju bersama, ya. Karena kalau tidak, akhirnya nyalahin upline. Kenapa nggak ada poin? Upline-nya nggak bantu poin nih, ya, nggak kasih poin, nggak kasih member. Bisnis ini bisnis kita. Masa kalau kita punya toko, tokonya nggak ada pengunjung, kita nyalahin orang lain yang sudah kenalin, kita buka franchise ya, misalnya kita buka franchise Indomaret. Franchise-nya sepi. Kita dikenalin oleh teman lain yang dikatakan itu buka Indomaret rame. Begitu franchise-nya sepi, kita nyalahin dia. Kamu sih ngenalin, kenapa nggak nyuruh orang belanja di tokoku? Nggak mungkin ya, ini bisnis kita. Kita bertanggung jawab untuk 2 kaki. Cuma 2 kaki teman-teman. Saya dulu jalanin bisnis yang sistem matahari 5 kaki. 5-5-nya harus jalan. Itu seru ya, kalau kita harus mengelola 5 kaki. Ini hanya 2. Kita mau lari juga kalau hanya punya 1 kaki nggak bisa lari ya, timpang. 2 kaki fokuskan. Jangan buru-buru ngejar peringkat. Tapi perkuatlah dengan banyaknya auto customer. Customer yang bisa belanja sendiri, mengerti haknya, bisa lihat poin. Butuh waktu, butuh kesabaran untuk ngajar ya. Dan butuh hati ini ya, mau ngajarin orang. Memang capek banget dan kadang-kadang kalau ketemu yang nggak ngerti-ngerti atau memang dia nggak mau, itu ya butuh tips khusus ya untuk kita bisa mengajar mereka. Tapi percayalah, kalau kita lakukan ini baik. Ya ibarat ibu ngajarin anaknya mau besar. Kita pasti ngajarin anak itu makan. Dulu ngajarin anak kecil makan ya, yang udah ibu-ibu ngerti banget nih. Aduh, itu makanan belepotan di mana-mana ya, makan nasi yang masuk berapa, yang nasinya jatuh rasanya banyak. Sayang gitu ya. Tapi kita harus melewati masa itu demi anak kita bisa makan sendiri dan nantinya mereka bertumbuh jadi besar. Karena nggak mungkin anak-anak ini kita kita suapi terus-menerus. Saya sempat dengar sharing dari beberapa orang ya yang bilang begini, aduh aku capek banget deh jalanin Atomic ini, grupku nggak ada yang mau belanja. Selama ini poin-poin yang ada itu aku semua Ria yang isi. Ya, aku pinjemin aja KTP-nya si A, KTP-nya si B, KTP-nya si C, aku isi itu tata poinnya. Lama-lama capek teman-teman. Dia bilang, nggak ada yang belanja. Kadang-kadang bilangnya sudah nggak ada KTP lagi yang bisa dipinjam. Ini salah ya. Kita nggak pinjam KTP untuk taruh nama. Tapi kita benar-benar kalau orang udah kita daftarkan, kita harus ajari mereka cara berbelanja dan tunjukkan haknya. Apa yang dia bisa dapatkan di Atomic. Ketika semua orang aktif, semua orang pengen sukses, Anda nyantai. Ya, itulah saatnya passive income terjadi. Ya, tidak akan pernah terjadi passive income kalau kita masih repot belanjain member tiap hari. Kita masih repot bagi sampel, kita maunya orang dibagi sampel, orang mau daftar jadi member, masukkan di grup. Belajar sendiri dari grup WA. Nggak nolong teman-teman masuk di grup WA itu untuk belajar sendiri. Kalau orangnya memang memang satu di antara sekian orang gitu ya, nangkep peluang Atomic, memang orangnya akan aktif untuk belajar. Tapi teman-teman lihat ya, dari grup WA Anda, kalau Anda sharing produk, sharing info, berapa banyak yang baca sharingan Anda langsung? Banyak yang membacanya besok-besoknya.
karena dia tidak merasa Atomi itu sumber kehidupan dia. Tidak merasa Atomi itu sumber income dia. Ya, jadi member masuk di grup, lumayanlah dengar-dengar sharing, siapa tahu nanti kapan-kapan bisa kepake sharingnya. Nah, kalau yang ketemu seperti itu ya, Anda nggak akan berkembang gitu ya. Nanti kadang-kadang mereka udah ada di grup, dengar sharing, mau belanja produk, carinya di Shopee, di Topet. Ada member yang suka nanya ke saya, ya. Nanya saya misalnya, Ria, skincare untuk anak remaja apa? Saya cerita, Hydra bisa pakai Hydra Set begini begitu gitu ya. Produknya seperti apa? Saya bilang coba masuk ke web ya, karena saya ingin dia membuka web. Coba masuk di web, lihat di bagian beauty yang tulisannya Hydra Set, Hydra Brightening ya. Tahu nggak yang terjadi apa? Member itu tidak lama ngepost ke saya foto Hydra Set tapi foto ala Shopee. Itu yang dicari. Karena kalau Anda browsing di Google ya pasti munculnya foto dari situ. Ya, banyak member yang tanya harga tidak mau buka sendiri. Produk nggak mau buka sendiri. Penjelasan nggak mau cari ya. Carinya selalu di maunya siap sedia. Karena member-member ini merasa Atomi ini bukan bisnis dia. Atomi ini bisnisnya upline-nya. Ya, kalau belanja nguntungin upline-nya. Jadi wajarlah upline-nya melayani ya seperti itu. Nah, ini kita perlu mengubah pikiran orang dengan cara follow up dan follow through ya. Tadi Pak Bos membahas tentang follow up. Follow through itu adalah pendampingan selama kita berbisnis, selama perjalanan kita panjang. Kita perlu ada follow through. Ya, kita mendampingi tim kita untuk berkembang bersama. Tekankan pentingnya buka aplikasi. Punya ID harus bisa buka. ID kita itu lebih, menurut saya sama atau bahkan lebih berharga dari PIN ATM Anda. PIN ATM Anda mengambil income yang Anda memang dapatkan dari memang orang transfer ke Anda. Tapi kalau ID Atomi Anda ini seperti ID untuk Anda mengambil dana atau membuka gudang harta karun Anda. Ya, jangan biarkan Anda tidak pernah buka ID Anda. Ini ada 104 yang ikut Zoom sore hari ini. Saya berharap Anda semua ini ingat ID dan ingat password Anda. Tahu caranya buka aplikasi supaya bisa cek isi toko Anda apa. Posisi poin Anda berapa. Berapa lama lagi Anda bisa bonusan. Siapa member-member di bawah Anda. Dengan begitu, maka ini akan menjadi bisnis yang luar biasa. Ya, kesalahan yang pernah saya dan Pak Bos lakukan dalam 3 tahun ini, jangan diulang ke teman-teman yang baru bergabung. Dari awal bergabung, lakukan hal tersebut. Ya, kita perlu selalu melakukan follow up. Kita perlu fokus jalankan Atomi. Dan kita perlu melakukan closing. Closing ini menentukan next bisnis Anda ya, menentukan perjalanan Anda selanjutnya. Jangan sungkan. Sungkannya ditinggal dulu, rasa nggak enak ditinggal dulu. Kita mulai berani untuk melakukan closing ya. Oke, itu dari saya. Dan saya mau kembalikan ke Foni untuk teman-teman bisa sharing. Sharing pengalaman Anda dalam menjalankan bisnis Atomi ini, ataupun apa yang pernah Anda lakukan, kesalahan yang Anda lakukan, dan Anda merasa itu perlu diperbaiki ya. Karena saya berharap dari meeting siang ini menghasilkan perubahan yang membawa kebaikan buat kita semua. Bukan hanya sharing sekedar cerita penghilang ngantuk sore hari, tapi sharing yang benar-benar mengubah dan mempercepat pencapaian impian teman-teman semua. Ya, thank you. Silahkan Honi. Oke, terima kasih Bu Ria, terima kasih Pak Boas, Pak. Ini super banget ya. Jadi saya tahu nih Bu, kesalahan 3 kesalahan fatal yang mungkin saya juga ada lakuin ya. Tapi sebelumnya kita masuk ke sesi foto dulu ya. Boleh buat teman-teman silakan dibuka kameranya.
Kalau bisa habis dibuka jangan ditutup lagi. Iya, biar betul. berwarna gitu, biar berwarna. Ciling mau saya apa Ciling? Link boleh, nih, Poni link boleh. Ya. Bebas. Ya boleh deh, saya deh biar Ciling bisa Ya. bergaya hari ini. Oke ya, semuanya ada 5 halaman. Oke, halaman pertama dulu ya. 1, 2, 3. Halaman kedua. Poni ngehang? Oh, bisa. Bentar ya. Bentar. Ini agak sebentar Bu, agak keheng Bu. Maklum ya, ini lemot banget. Oke, halaman kedua. 1, 2. Bentar. 3. Halaman ketiga. Ciling. Ya. Ciling halaman ketiga dan seterusnya Ciling, tolong. Oke, boleh. Saya hang Udah. soalnya. Iya, oke. Ciling. 3 halaman keempat dan halaman kelima. Ya udah beres semua. Tadi saya masuk atau enggak? Pak Timo, Ayo, Pak Timo tadi kemana? Saya tadi ada yang saya ada tugas yang lain sambil dengar. Oke, halaman 1 diulang ya. Oke. 1, 2, 3. Dah, ntar saya kirimin semua. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jangan ditutup lagi kameranya. Ini bagus sekali berwarna. Warna-warni bagus ya. Warna-warni bagus, nggak apa-apa. Kalau ada yang sambil kerjain apa, silahkan. Mau sambil makan, silahkan. Nggak apa-apa. Pokoknya biar bisa kelihatan mukanya gitu. Seneng banget kalau lihat begini. Terima kasih nih Bu Ria, Pak Boas ya untuk masukannya, untuk pencerahannya buat kita semua hari ini gitu. Nah, buat teman-teman, ada yang mau curhat nggak? Ada yang mau curhat nggak? Atau mau ngaku dosa? Gitu. Kalau ada yang merasa pernah melakukan kesalahan atau malah sebaliknya ya gitu, maksudnya, oh ternyata saya begini-begini udah berubah, itu boleh di-sharingin ke kita juga. Siapa tahu itu juga masukan sih buat kita-kita juga yang pernah melakukan kesalahan dan yang belum pernah melakukan kesalahan. Ada teman-teman? Ini antara nggak salah atau nggak mengaku nih. Ayo Pak Bernat ya. Pak Bernat mengaku ya. Kecil Pak Bernat suaranya. Oke, Pak Bernat suaranya hilang-hilang. Putus-putus nggak? Putus-putus ya? Sekarang bagus Pak. Oke, ini mengaku dosa. Silakan Pak. Nah, yang tadi Pak Boas bilang tidak fokus. Kalau pull up ya saya pull up. Ini nggak fokus ke beberapa bulan yang lalu saya fokus ke Pak Bernat. Pak Bernat, putus Pak Bernat. Oke, sambil nunggu Pak Bernat connecting lagi, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau. Nah, Pak Bernat tadi keputus Pak. Yang putus mana nih? Yang lupa sharing. Yang baru berapa bulan yang lalu itu loh kalimatnya. Nah, beberapa bulan yang lalu saya tuh nggak fokus. Saya mengerjakan bisnis saya yang lain. Kan main jual beli mobil. Itu saya fokus ke situ tadinya 2 bulan. Ternyata membleng. Jadi saya balik lagi harus fokus kepada Tommy. Dan saya sering sharing. Sharing itu jackpot buat saya. Orang itu tadi nggak mau beli sama saya. Tapi karena dia dengar dari saudaranya, member Atomi saudaranya, akhirnya dia balik ke saya. Pak Bernat, gue mau pesan nama lu dong, katanya mau jadi member lu. Puji Tuhan, sering-sering aja. Sampai kakaknya sekarang ini member orang lain, belanja produknya sama saya. Nah itu jackpotnya saya. Terima kasih, sedikit aja sharing saya. Oke. Wah, terima kasih Pak Bernat ya. Mudah-mudahan pengalaman Pak Bernat itu apa ya, buat pembelajaran ya Pak Bernat ya. Maksudnya mungkin ada hal-hal yang Pak Bernat petik dari apa yang Pak Bernat lalui kemarin itu. Pokoknya sukses terus buat Pak Bernat juga.
Nah, amin, amin. Makasih, makasih. ya buat teman-teman yang lain ada yang mau atau ada yang belum pernah melakukan kesalahan yang 3 ini gitu, atau tapi malah melakukan kesalahan yang lain gitu. Coba bisa di-sharing ke kita. Kalau nggak ada saya dulu ya. Saya mau ngaku dosa juga sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang kan saya merasa ya, saya follow up iya, fokus udah gitu. Closing tadi juga iya, udah gitu. Tapi ternyata kalau saya pikir-pikir ya, saya koreksi diri saya sendiri, apalagi di bulan kemarin, karena di bulan kemarin itu pembelanjaan di grup saya itu berkurang banyak gitu. Jadi padahal di situ juga saya follow up iya, closing iya, terus fokus iya. Ternyata ada yang kurang gitu. Setelah saya pikir-pikir nih gitu ya, saya di ketiga itu saya lakuin, tapi saya nggak konsisten gitu. Di 3 itu saya lakuin, tapi saya berkurang daripada bulan-bulan sebelumnya. Saya lakuinnya misalnya gini, biasanya saya japri sama orang-orang tertentu gitu ya, dengan teman-teman di dalam grup, tapi saya japri gitu ya. Nah, biasanya kan memang saya kan selalu kalau member-member ini kan selalu akhirannya jadi teman. Saya tuh selalu begitu, selalu jadi teman gitu, dan temannya jadi cukup baik. Nah, kita kalau saya ngobrol, akhirnya kayak enakan ngobrol yang lain. Ngobrol yang lain gitu ya. Jadi cerita ini, cerita itu, banyak yang kita ceritain, yang kita obrolin banyak. Nah, akhirnya fokus ke atominya itu menurun. Jadi, menurut saya, jadi saya waktu itu ngobrol juga dengan leader-leader saya gitu. Kenapa ya? Kita kok bulan ini kok berasa nggak sih ada penurunan gitu? Ternyata semua ngerasain yang sama, ada penurunan, dan dari hasil rembukan kita, dan kita tuh merasa bahwa kayaknya kita nggak konsisten ngomongin atomi deh gitu. Kayaknya itu deh kurangnya kita. Kayaknya padahal sharing iya, di grup-grup iya, masing-masing follow up ngobrol sama member masing-masing iya, tapi kok mungkin karena kita terlalu enjoy gitu ya dalam berteman, jadi fokus kita di atominya malah berkurang gitu. Jadi saya ngerasainnya sih itu gitu. Makanya saya tuh merasa istilahnya saya tuh kurang gila-gilaan deh gitu ngomongin atominya. Walaupun mungkin buat sebagian orang yang sering dengar saya ngomong, dia mah ngomonginnya ya udah atomi terus. Tapi mungkin buat sebagian orang, tapi buat diri saya sendiri, saya rasanya kok jadinya agak kurang memperkenalkan atomi itu sendiri gitu, karena saya merasa apalagi saya ngobrol dengan orang-orang yang udah biasa pakai produk atomi, udah biasa nih mereka, jadi saya merasa kayaknya kayak ini orang udah tahu banget soal atomi, saya nggak usah terlalu ngomong terlalu banyak, dia udah tahu kok gitu. Nah, sebenarnya volume saya berkurang ngomong ke mereka tentang atomi, otomatis mereka juga jadi berkurang tentang atominya, mereka juga kurang pengen tahu tentang atominya karena mereka juga udah terbiasa pakai misalkan produknya 5, ya udah mereka akan diam di 5 itu gitu. Pakainya 8, diam di 8 itu. Karena apa? Karena informasi yang saya bicarakan dengan mereka itu volumenya berkurang tentang atominya. Tentang lainnya enggak, kita ngobrol biasa gitu. Nah, jadi itu yang saya rasain di terakhir-terakhir ini. Jadi kalau mau dibilang tiga-tiganya saya lakuin enggak? Iya, tapi mungkin cuma 70%. Gitu. Jadi berkurang. Mungkin tadinya 90%, tapi turun ke 70%. Dan itu saya sadari sekali gitu. Jadi baru minggu lalu saya bahas ini dengan tim saya gitu. Kenapa tiba-tiba kok sama, kita ngalamin yang sama, dan ternyata saya rasa ya karena kita melakukan penurunan volume bicara sharing atominya. Itu sih yang saya itu. Jadi Bu Ria bisa berasa ya Bu, kalau kok dari timnya Foni tumben nih. Berasa banget nih Foni lagi diem. Iya kan, berasa ya Bu, gitu. Sebenarnya di antara kami tuh ngobrol gitu, tapi volume atominya itu yang berkurang karena saya sudah merasa yakin banget bahwa di tim saya ini, di member-member, di teman-teman ini sudah banyak yang kenal atomi gitu. Jadi saya merasa bahwa mereka itu udah tahu lah gitu, nggak usah terlalu direwelin, nggak usah terlalu itu saya mengakui bahwa itu adalah salah satu kesalahan gitu, kekurangan, bahwa apapun itu kita harus tetap berbagi, kita harus tetap sharing. Itu sih. Untung Foni nyadar sebelum aku bunyikan peluit. Kartu kuning ya Bu. Nah, iya dong ya. Len, iya ini aku lihat Leni juga mau curhat nih Len. Ayo ya, Len. Juga lihat ada Leni nih, Leni. Nah, gimana Len? Curhat
mirip sama Foni, makanya ketawa-ketawa. Bener Fon, kerasa banget gitu. Pas Foni bilang sama sih ngaku dosanya kayak Foni. Kita konsisten gitu kan, kurang konsisten ngomongin atominya gitu. Jadi ngerasa, oh ini temen tim udah pada tahu. Ya udah kita ngomongin yang lain. Bener Fon, bener. Itu kerasa banget. Begitu berkurang ngomong porsi atominya, ya itu kelihatan PV langsung drop juga. Nah sekarang mulai dikonsistenin lagi, naik lagi gitu. Emang kita harus konsisten sih, bener-bener. Ya, Soslan. Ya, jadi makanya Pak Sony ngomong ketawa ya, bener saya juga mengaku dosa itu gitu dari duluin sama Foni. Iya, iya. Memang Atomi itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, bener-bener yang ngomonginnya ya, nggak ada habisnya. Ya, sampai harus tidur kita mikirinnya Atomi, Bu Ria. Betul. Tidur aja bisa mimpi-mimpi. Aku mimpi ketemu Mr. Park loh tidurnya. Ya, jadi memang keren banget lah Atomi ini, nggak ada habisnya kalau diceritakan. Dan betul. Kita kalau mau sukses di Atomi itu harus dikatain orang bener-bener udah gila ya. Ini bener-bener orang ini gila deh ngomonginnya Atomi terus. Nah itu udah semakin dekat kesuksesan. Kalau Anda belum ada yang ngatain Anda gila Atomi, ya jadilah gila dulu gitu ya. Sebelum mencapai kesuksesan perlu gila dulu, gila-gilaan dengan Atomi. Karena ini memang banyak untuk diceritakan ya, mau bisnis oke, perubahan hidup iya, perubahan karakter iya, perubahan penampilan iya, perubahan kesehatan iya, banyak hal. Kita dari Atomi ini bisa belajar banyak dan ujung-ujungnya seperti yang Mr. Park katakan ya, goal dari Atomi itu apa sih? Apakah hanya membuat kita kaya? Enggak. Goal dari Atomi itu adalah kehidupan yang seimbang. Kehidupan yang benar-benar roda kehidupan kita itu balance. Antara kekayaan iya, kesehatan iya, roh, jiwa, dan tubuh kita benar-benar balance. Jadi kita semua ini sama-sama sedang menuju ke situ ya. Jadi kalau bisnis ngalamin drop ya tetap harus semangat gitu ya. Karena bisnis ini sebenarnya yang memacu kita untuk melangkah selanjutnya. Tapi kita jangan sampai gara-gara bisnis juga mengorbankan pertemanan. Karena pertemanan ini juga penting. Kepercayaan orang ke kita juga penting ya. Jadi ini perlu banget ya. Ya silakan Fon, kasih kesempatan teman-teman yang lain. Ini sebenarnya banyak banget loh yang mau diceritain. Ini pasti banyak banget ini Bu sebenarnya. Mungkin kalau yang ada yang masih bingung gitu, maksudnya itu sharingnya bagaimana gitu. Karena kok saya sharing begini, kok ternyata itu boleh juga sih gitu. Karena kan banyak juga. Tadi kan Bu Ria kasih pertanyaannya bagus tuh. Susah yang bagian mana gitu. Wah, saya pas dengerin, kalau saya bilang, itu ada deh beberapa poin yang susah gitu ya. Mana yang paling susah? Ngajakin orang jadi member? Ngajakin orang coba produk? Atau ngajakin orang ikut jalanin bisnis? Yang paling susah yang mana? Sama satu lagi buka web ya Bu. Yang paling susah itu kalau di saya gini, karena saya dari awal nggak pernah ngajakin orang langsung bisnis gitu. Jadi buat saya nggak terlalu masalah gitu ya, karena nanti berjalan. Tapi saya setuju sama Ciling. Yang paling susah itu buka aplikasi, Bu. Oh benar, yang paling susah ngajakin orang buka aplikasi. Ingetin ID aja susah, minta diingat aja susah gitu. Itu paling susah Bu kalau buat saya, karena orang merasa mungkin nggak butuh ya. Mungkin orang nggak butuh gitu. Jadi mereka belum terlalu ngerti. Jadi mereka pikir ada lo ini ntar lo bisa bukain kok gitu. Nah itu untuk ngingat beberapa angka aja mereka kadang-kadang mesti bolak-balik. Dan itu mesti sabar-sabar sih kita untuk informasiin mereka kenapa sih perlunya kita tahu ID kita sendiri. Oke, teman-teman yang lain ada lagi? Mungkin saya mau jawab dikit ya Bu Ria ya. Kalau buat yang saya paling susah itu bukan ketiganya sih Bu Ria, tapi mengubah mindsetnya mereka. Itu yang buat saya paling susah. Karena gini, kadang-kadang saya tuh sering banget ya nemuin orang yang beda harga sedikit aja, dia udah langsung berpaling gitu. Jadi walaupun dia tahu nih kualitas produk Atomi bagus gitu, saya udah bilangin soal poin, soal apa segala macam ya. Tapi begitu lihat dia di marketplace harganya lebih murah dikit aja, dia langsung ngomong, di marketplace juga sama kok harganya segitu, banyak yang jual lebih murah, saya mendingan beli ke situ. Nah itu gitu. Kadang-kadang merubah mindset mereka tuh seperti itu gitu. Kalau nggak suka nanya, emang di Atomi nggak ada diskonan ya? Kok nggak ada diskonan sih? Ya, mereka tuh jadi pengen cari harga diskonan tuh sering banget gitu. Cari diskonan, cari yang lebih murah gitu. Ya itu memang wajar ya. Kadang orang juga banyak yang beli produknya nitip saya suruh belanjain.
karena nggak mau order sendiri. Ujung-ujungnya bilang gini, Bu Ria, kenapa saya nggak dikasih bonus produk? Saya kan belanja produk sama Bu Ria terus. Bu Ria dapat duit banyak gara-gara aku belanja sama Bu Ria gitu kan. Kenapa aku nggak dikasih hadiah, nggak dikasih bonus gitu? Saya bilang Atomy itu belanja di toko kita sendiri. Kalau Anda belanja ke supermarket, ngajak mbak atau ngajak supir untuk dorong troli belanjain, kira-kira minta bayaran ke si mbak atau ke si supir, atau malah supir dan mbaknya dibayarin? Karena kan bantu belanjain nih. Nah, saya ini bantuin belanjain ibu, malah ibu minta hadiah sama saya, nggak kebalik gitu ya. Karena kan belanjanya ke toko sendiri ya. Nah, memang benar kata Leni ya, kita harus mengubah mindset. Dan mengubah mindset seseorang itu kita harus sediakan waktu untuk orang itu. Dan siap menghadapi argumen-argumen yang mungkin muncul. Kita manusia yang sering menghindari konflik. Kita tidak mau ada konflik. Jadi kita akhirnya nggak mau invest waktu dengan orang. Karena kalau saya merasa invest waktu benar-benar aku akan ngomong dari hati ke hati bisa sejam lebih, yang kata Pak Buas ngomong itu. Sehari kalau ngobrol sama orang bisa 1 jam, 1 jam setengah gitu ya. Nggak kerasa nih, mau Fon, 1 jam setengah, Fon udah ya Fon mau masak gitu ya. Berapa orang yang sehari ngomong tuh, Mewi juga, Fon, Mewi udah ya Wi, udah sejam lebih Wi gitu ya. Nah, jadi memang kita perlu invest waktu, invest hati ya untuk orang untuk mengubah mindset, dan itu perlu dilakukan terus-menerus. Hari ini sadar, besok lupa lagi ya. Tomat ya, hari ini tobat, besok kumat. Itu benar-benar terjadi ya. Jadi ya, ini proses terus-menerus. Tapi jangan menyerah teman-teman ya. Kita bersama-sama loh perjalanannya. Anda tidak sendiri. Siapa yang bilang Anda sendiri? Ada yang bilang saya sendiri jalanin Atomy, nggak ada temennya. Nah, kita dianggap apa? Ya, ini kita semua ada saling mensupport. Jadi teman-teman di sini jangan merasa sendiri nggak punya teman ya. Semakin Anda merasa nggak punya teman, harus hadir Zoom. Karena Zoom ini membakar semangat. Arang akan cepat padam kalau arang itu sendiri. Tapi arang kalau kumpul dengan arang yang lain, baranya tidak akan pernah padam. Dan kita pasti selesai sampai garis akhir. Ya, kita harus saling kasih semangat. Oke, kembali ke Foni. Atau Ling mau sharing nih, Ling. Dari tadi wajahmu mengandung banyak kata-kata, Ling. Ya, banyak mau ngaku dosa ya, Bur ya. Ya, ini yang saya alami juga ya selama perjalanan dari awal. Dengan tidak memfollow up itu banyak kehilangan member, iya gitu ya. Terus member-member pada lari belinya ke online shop lain lah gitu ya, belinya bisa ke leader lain lah gitu ya, karena saya nggak follow up gitu ya, dan itu banyak terjadi gitu. Jadi tapi ya kita belajar dari kesalahannya. Ini saya ya kita lihat nih ini kenapa gitu. Nanti ngehnya lagi tuh setelah ID dia udah mau ke terminasi, baru kita ingat lagi gitu ya. Nah, jadi ini kalau bisa, jujur sih, saya punya kelemahan, saya tuh orangnya kurang detail. Ya, jadi ada bagusnya juga sih kalau kita bisa ngelis, misalnya member-member yang kita share, terus mereka ngambil produk apa aja, terus tanggal berapa, segala macam, itu lebih gampang, lebih mudah untuk kita memfollow up gitu ya. Dan kalau nggak salah di VOD yang Imperial Master yang suami istri, itu yang istrinya yang dia bilang dia catat semuanya itu ya, terus sampai dia nanti next dia mau tawarin produk apa segala macam itu dia catat gitu ya. Terus saya bilang, oh ini luar biasa, saya bilang ini orang super detail gitu ya. Saya pernah mencoba sih, cuman masih belum berhasil. Artinya paling benar-benar mencatat itu seminggu, 2 minggu gitu ya, udahnya nanti bolong-bolong lagi terus ya. Nanti diingetin lagi, coba lagi catat gitu ya. Tapi ada satu buku catatan sih. Jadi minimal saya tahu gitu orang itu udah pesan apa aja, tanggal berapa, segala macam gitu ya. Nah itu untuk mempermudah kita memfollow up gitu. Jadi ya emang perlu kerja keras gitu. Terus tadi yang lain lagi tadi kalau misalnya melempem gitu ya, kurang konsisten atau segala macam. Nah ini memang tugas kita ini untuk kitanya harus maksain merapat gitu ya, masuk ke satu bara api terus gitu ya, ada di satu grup yang terus semangat. Nah ini saling menyemangati gitu ya, atau misalnya ada yang closing, ayo di share closingnya kayak gimana segala macam gitu ya. Itu ya saya sering share juga gitu ke grup di bawah saya supaya mereka tahu gitu, oh kira-kira nih saya ini cara ngomongnya gimana gitu ya, nge-closingnya gimana gitu ya. Terus ini misalnya
manfaatkan, kalau saya ya, cara untuk tadi kan susah ya yang closing-nya tuh gimana gitu ya. Banyak juga yang ditanyakan oleh member-member saya gitu, gimana sih untuk bisa closing gitu ya. Salah satunya tadi Bu Ria bilang ya jangan sungkan, jangan malu segala macam gitu ya. Pertama supaya kita nggak sungkan, kita nggak malu, pertama tuh kita sendiri yang udah pasti kita harus pakai produknya. Supaya apa? Supaya kita yakin, supaya kita benar-benar punya, minimal tuh kita sendiri punya apa ya? Punya satu keyakinan tentang produknya. Jadi kalau misalnya dalam kita follow up segala macam gitu, itu kendala akan makin berkurang. Ya kedua, kita lebih fokus masuk lebih dalam sama Atomi. Kita pelajari Atomi lebih dalam gitu ya. Itu buat kita lebih yakin juga gitu. Dan untuk caranya supaya closing yang sering saya lakukan itu biasanya saya pakai momen-momen kalau ada new product launching ya, atau misalnya ada promo-promo gitu ya, itu mempermudah kita. Ini Atomi itu ya, ini salah satu super system yang luar biasa ya buat saya, Atomi ya. Kita ini cuma tinggal merespon yang pernah saya sharing ya. Ada new product launching, itu momen kita untuk share ke semua teman kita. Ini ada produk launching nih, handshop kayak kemarin gitu ya. Itu kita ada bahan untuk kita ngomong, ada bahan untuk kita WA gitu ya. Ini ada handshop baru launching segala macam. Terus udah gitu ada promo kayak kemarin ada yang mau pesen order gitu di web, harganya dia di totalin 700.000. Saya bilang ini lagi ada promo free ongkir 1 juta loh kalau ke Bandung. Saya bilang ya, nambah 300.000 lagi, ada nggak produk-produk saya bilang yang udah mau habis, kata saya gitu ya. Akhirnya dia nambah lagi, nambah pasta gigi lah, nambah body cleanser segala macam gitu ya. Nah jadi kita cari momen-momen kesempatan yang ada yang disediakan oleh Atomi, itu bisa banget gitu ya. Jadi teman-teman juga kita di sini harus lihat setiap peluang kesempatan yang ada gitu ya. Nah terus dari salah satunya juga cara supaya closing itu ya kita mencari peluang. Nah ini makanya pentingnya bangun hubungan tadi yang seperti Pak Boas katakan ya, kita bangun hubungan. Jadi jangan ngobrol sama si A itu misalnya sama member kita tuh Atomi melulu gitu ya, tapi masuk lebih gitu ya, tanyain anak tuh udah berapa, sekolah di mana gitu ya, terus sekarang ngapain aja, sibuk ngapain aja segala macam gitu ya. Kalau emak-emak kan ya kadang-kadang saya juga curhat, saya lagi nggak ada pembantu, oh saya juga segala macam gitu ya. Nah dari situ saya kadang-kadang dapat peluang, dapat sharing. Terus ada yang kadang saya juga ngobrol dulu, nggak langsung saya kenalin Atomi gitu ya, tapi saya masuk dulu, saya bangun hubungan dulu gitu ya. Nanti udah WA keberapa kali, nah baru ada peluang saya share Atomi, baru saya share Atomi gitu ya. Jadi saya emang cari ada, kalau ada peluang, ada kesempatan, nah itu kita harus langsung masuk gitu. Nah untuk bisa kapan kita tahu ada peluang, ada kesempatan, nah itu kita harus siap setiap saat gitu. Makanya kitanya juga harus memperlengkapi diri kita sendiri gitu ya, jangan jauhin dari meeting-meeting yang ada, terus kita perlengkapi gitu. Kita di sini hari ini juga kita belajar banyak banget gitu ya. Nanti tiap Selasa ada produk gitu ya. Nah itu tuh bekal, modal buat kita sharing ke orang, modal buat kita nggak sungkan lagi. Saya sih rasanya untuk nawarin Atomi saya nggak pernah malu gitu ya. Kenapa mesti malu? Saya sendiri pakai produknya, saya sendiri bersyukur banget ketemu Atomi. Jadi yang ada di pikiran saya, teman saya juga mestinya kalau dia sampai beli dan pakai produk Atomi, mereka juga akan rasa bersyukur gitu ya. Justru saya tuh senang kalau teman saya bisa ngerasain manfaatnya juga gitu ya. Makanya saya nggak pernah malu gitu ya, apaan nih bisnis MLM atau apa, saya nggak pernah pikirin gitu. Justru di sini ada peluang, kita ayo emak-emak kita bisa bantu para suami gitu ya. Mama juga nggak cuma diam di rumah, ngapain aja, yuk kita cuman modal handphone gitu istilahnya gitu ya, modal handphone kita bisa menghasilkan, why not gitu ya. Jadi sedikit-dikit itu visi dari Atomi apa tuh kita sampaikan gitu setiap ada peluang. Ya ini juga saya ngelihat dulu lah keadaannya gitu ke teman-teman saya juga. Saya lihat nggak semuanya saya sama ratakan, saya share kayak gitu. Saya lihat gitu ada peluang saya share, begitu ada peluang saya share. Gitu aja sih paling apalagi ya. Ya udah gitu aja sih dulu. Ganti yang lain lagi deh. Kenapa? Banyak juga ya dosanya ya. Oh banyak. Oh iya dong, pengalaman yang di-share. Nah, jadi iya, ini baru 3 ya Ciling. Gimana pasti jabarin makin keluar kita semua. Oh iya. Makin banyak. Bagus ya.
Karena kan mengaku dosa itu membuat kita ingat ya, yang udah kita ceritakan kita ingat sehingga next time kita akan lebih baik. Nah ini aku lihat ada Rakel nih. Betul. Ada ya. Nah ini Rakel ini menurutku ya ahlinya closing. Dia tidak akan bisa melepaskan satu orang nggak belanja produk tuh, nggak ngerti caranya si Rakel gimana sih closing. Coba Kel, dengan pisang goreng dan kopimu atau gimana sih Kel cara closing nih? Sharing Kel, cara closing Kel yang kamu lakukan. Ya. Ini ngomong-ngomong ya Rakel, ini dari tanggal 16 sampai tanggal 25 kemarin aja poin kanan udah 2 juta, hampir 2.600.000 nih. Keren nih Kel. Yang kiri masih berjuang ya. Wah, tapi ini hebat nih. Itu kaki bangun Rakel sendiri ya, teman-teman. Aktif karena udah soal anak gitu. Akhirnya ujung-ujungnya saya langsung lari ke Atomi gitu. Pokoknya terakhir saya bilang langsung ke teman saya itu bisa apa ya, merasa nyaman dengan obrolan yang saya bicarakan. Tuh, akhirnya kalau udah ngomong Atomi, terus dia tanya-tanya, dan saya pastikan hari itu kalau cerita paling nggak 1 produk dibeli gitu. Nah, kalau misalnya sudah member, dia sudah lama tidak aktif, saya kontak dia dan saya selalu memberikan pujian gitu ya. Mau bentuk mukanya, karena saya sering video call, liatin mukanya. Nah, di situ saya melihat kekurangan apa sih dan kelebihan apa sih yang dia belum miliki untuk dia bisa nyoba produk Atomi. Jadi di situ mereka bisa mencoba. Dan closing saya kebanyakan itu selalu produk di skincare. Karena saya lebih suka untuk bercerita tentang skincare dibanding memang suplemen. Walaupun memang sekarang ini masih belajar ya tentang suplemen. Karena saya tidak sembarangan untuk kasih info ketika saya belum mengalami. Gitu. Jadi saya bersyukur banget ya, tim kanan saya ini luar biasa, 2 minggu sekali maunya ada Zoom, dan pasti temu kangen gitu ya. Kalau saya belum menghubungi pun mereka sudah, ayo jadi Zoom nggak? Malam ini kita bikin Zoom. Gitu. Jadi saya senang banget gitu. Terus kekompakan yang luar biasa itu terjadi di tim kanan saya. Kesulitan saya itu di kiri, karena memang dari awal saya sangat tergantung sama Buria, jujur aja, karena jalur kiri dari Buria. Jadi saya selalu, di sini Buria yang taruh orangnya. Jadi saya belum terbuka untuk membina kanan kiri. Tapi setelah Buria kasih masukan, terus saya banyak coaching dengan Buria, akhirnya di situ saya masukkan orang-orang kiri. Tapi tidak mudah untuk dia membeli. Nah, disitulah saya follow up setiap hari. Sampai benar-benar dia mencoba produk. Kira-kira produk yang dia beli itu pasti selalu bilang mahal. Dan saya selalu belajar untuk meminjamkan produk dulu. Karena biar bisa jalan. Gitu. Karena tanpa kita bantu untuk bisa memberikan produk, itu sangat sulit untuk mereka jalani. Gitu. Itu terbukti dengan teman saya siang ini gitu ya, hadir. Awal-awalnya dia susah untuk jalanin gitu. Tapi saya selalu menawarkan, kamu mau produk apa? Nanti saya bisa bantu. Nanti setelah kamu bisa mengedukasi produknya, kamu bisa cerita-cerita, kamu bisa nanti jalan sendiri. Nah, itu yang saya lakukan. Akhirnya dia dalam jangka 2 bulan, dia bisa bonusan gitu pertama. Nah, itu membuat dia happy banget. Nah, sekarang kalau saya mendapatkan member baru, saya selalu begitu. Jadi bukan berarti saya memanjakan, tidak. Tapi saya benar-benar ingin membantu tim saya untuk sama-sama sukses. Jadi saya tidak memikirkan diri saya sendiri. Saya ingin tim saya dalam jangka sebulan, 2 bulan bisa bonusan.
Gitu. Ya, thank you Raquel ya. Jadi Raquel ini punya stok bangsanya kopi ya, koyo, pasta gigi kecil gitu. Memang produk-produk yang Raquel biasa pakai. Sikat gigi seperti itu. Nah, itu produk itu yang di awal-awal biasanya Raquel pakai untuk mengenalkan ke teman-teman sehingga bisa dapat barangnya cepat. Kadang orang kepengen coba produk nunggu beberapa hari, nggak sabar, apalagi harus PO Korea gitu. Jadi kalau ngenalin produk, lebih baik produk yang ada di web Indonesia atau produk yang memang kita pakai sehingga kita memang punya stok di rumah ya, yang kita biasa pakai, kita bisa pinjamkan dulu. Nanti orang itu belanja, poinnya ditukar, dikembalikan ke kita supaya cepat. Nah, dari situ maka akan bergulir lebih cepat lagi. Nah, ini Raquel mulai melakukan itu dan perkembangannya luar biasa banget ya. Banyak member-member baru yang saya juga nggak kenal ini. Nggak tahu nih dari mana teman-temannya, tapi semuanya kompak dan selalu berbagi dan pada ngerti poin ya. Kalau sampai ada belanja Korea, poin belum masuk, saya dikejar-kejar nih. Jadi itu artinya melek poin. Kadang banyak member yang belanja nggak pedulilah, mau dikasih poin ya syukur, nggak ya udah, yang penting belanja, pinter jualan. Kalau Anda pinter jualan, ada waktunya kita capek. Saya lihat ya, orang-orang yang pinter jualan di awal-awal itu hebat. Pasti bisa nata poin. Tapi nanti ada waktunya benar-benar omsetnya, poinnya itu bisa drastis turun. Kalau ditanya kenapa nggak ada pembelian di grup Anda, dia bilang stok saya masih banyak. Nah, ini biasanya tipe orang yang suka stok barang, barangnya dijual. Tidak terjadi auto customer. Kita sebaiknya nyetok barang memang sebatas yang kita memang pakai ya, 1 bulan, 2 bulan, oke, yang kita sendiri pakai, tidak stok berlebih. Karena perlu adanya auto customer yang memang member itu belanjanya rutin. Kalau barang kita dipinjam oleh member, poin segera diisi kembali. Sehingga tiap hari terjadi poin. Jangan hari ini, periode ini poin kita SM, minggu periode depan kita drop. Karena itu di bawah kita artinya nggak ada yang bonusan juga loh kalau poinnya drop. Buat member kita itu kiri dan kanan sering bonusan. Mungkin kitanya nggak balance, nggak apa-apa. Tapi member kita sering bonusan. Kalau di bawah kita, tim kita sering bonusan. Nanti lama-lama kita pun akan semakin sering bonusan. Ya, jadi kita perlu memikirkan kepentingan member-member kita. Kalau di timnya Raquel ini, kalau saya ada yang kelewat, belum saya poinkan order Korea, saya sudah dijapri dan saya senang. Bukan berarti saya sengaja lupa gitu. Kadang terlalu banyak yang nitip orderan, saya lupa bayar orderannya. Jadi ini penting banget. Tim kita pada bisa mandiri order online dan timnya Raquel ini pada pinter order di web Korea juga ya. Jadi sangat membantu saya untuk penginputan pembelanjaan sehingga bisa poinnya itu tiap hari ada terus. Ini bagus ya kalau teman-teman lakukan itu, kita ringan kerjanya teman-teman dan member Anda semua happy karena semua orang pasti akan sering bonusan di tim Anda. Kembali ke Foni, silahkan. Oke, thank you, Bu Ria. Pak Timo udah buka mic nih, mau ngomong. Ya. Silakan, Pak Timo. Saya tadi mau bicara terus. Tadi Ibu bilangnya apa yang susah itu, sebenarnya melihat itu kesusahan grup kita itu kita pribadi sendiri. Waktu saya mulai Atomi ini, saya ada khawatir 3 hal. Yang pertama, bagaimana orang bicara ke saya. Akhirnya saya ada 3 orang mempengaruhi ke saya waktu mulai Atomi. Yang pertama dia bilang, Anda sendiri kalau malu melakukan bisnis Atomi, lebih bagus jangan jalan bisnis. Hanya saya sampai sekarang, orang tentang Atomi negatif apapun, saya yakin Atomi itu best bisnis. Karena saya selalu bilang, because Atomi. Karena saya sangat itu yakin, bangga saya adalah Atomi. Yang kedua, waktu awal saya mulai Atomi, yang teman-teman dan keluarga semuanya jelas sekali. Enggak boleh MLM. Anak saya bilang, anak saya tanya itu dia satu kata, itu sangat-sangat mempengaruhi dan saya bangkitkan. Dia bilang apa? Tidak usah jelaskan, tidak usah lawan, hanya Bapak sukses saja.
Papa nanti sukses, mau nggak mau pasti mereka ikut Papa bilang. Hanya yang ketiga, apakah saya melakukan ini saya sendiri, orang melihat saya begitu mengaku yang bisa sukses atau enggak. Anda kalau pertama mau sukses, boleh, apakah Anda siap barang untuk member mau ambil barang? Tadi Ibu dia bilang, kita siap barang di rumah itu bukan menjual. Tadi juga saya ada grup di satu grup yang baru muncul itu. Mereka kemarin mau beli omega 3 yang cari. Cuma dia nggak omega 3 nggak langsung ngasih, dia beli yang produk yang lain. Karena apa? Dia masih belum mengerti ya. Tapi member-member yang pertama ini, kita langsung orangnya keperluan itu kita langsung kasih dalam 3 bulan masih sebelum masih auto consumer atau fellows consumer atau self consumer, jangan bilangnya aku lama nggak ada. Kalau dia ternyata barang saya mau beli ini, langsung kasih. Karena saya merasa every product kalau di grup itu harus checking. Grup saya barang mana yang saya banyak pakai. Itu harus checking. Ibu, Lia waktu itu awal ingat enggak? Saya banyak sekali siap untuk hemoin. Makanya waktu itu saya mendukung Ibu Lia, Ibu pinjam hemoin. Ya, awal itu pinjam hemoin itu paling ke siapa? Dari saya semua kan. Saya habis uangnya banyak sekali. Tapi dari situ saya siap supaya orang-orang cepat bisa ambil. Itu yang pertama saya melakukan. Maka Anda barang taruh di rumah itu bukan mau jual. Barang taruh di rumah, saya rata-rata 10%, 30% dari member yang ini harus siap barang di rumah. Misalnya orang kalau mau perlu, tapi barang antar barang itu jangan orang-orang yang lama. Yang khusus member-member di bawah 1 tahun. Mereka telepon, antarin barang, silakan. Tapi harus masuknya PB. Harus masuknya PB. Jangan PB-nya punya saya, PB-nya punya mereka. Itu yang harus melakukan. Maka saya merasa mindset itu bukan mereka. Saya melihat tergantung mindset pribadi. Anda sehari kemauan, keinginan Anda berapa persen semangat? Saya boleh ngomong saya? Silakan Pak Timo. Udah. Saya begini, saya sebagai tugas ada yang saya sendiri bekerja, dan saya sendiri atomian. Bukan atomian itu hanya satu kaki atomian, satu kaki. Saya atomian. Saya ingin sekali temu orang mau kenalin. Saya dulu prinsipnya daftar. Saya nggak sekarang fokus daftar, memakai. Orang kalau hanya daftar, membernya banyak. Di sini di jaringan di grup itu paling jelek apa? Yang banyak merah itu. Saya yang paling banyak merah ini. Kiri banyak sekali kanan banyak, ya kan? Karena awal kami itu terlalu fokus daftar. Sekarang saya tidak. Saya lebih fokus orang follow up mereka gunakan untuk menjadi konsumer. Anda jangan mencari member, Anda mencari konsumer. Member kita minta KTP. Kalau dapat KTP, udah selesai member. 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan 1 tahun. Tidak pernah dia checking, hanya ini 10 people nggak memakai, berarti siapa yang tanggung jawab? Tanggung jawabnya harusnya orang daftar. Orang daftar harus tanggung jawab. Makanya jangan asal-asal masukin member. Jangan, tidak boleh kata, kamu kanan aja saya kiri. Saya akan kirinya saya kerja, kamu kanan aja. No. Awalnya harus kiri, sama-sama kiri dulu. Makanya Anda pertama, Anda jangan malu dengan itu. Bangga dengan itu. Yang kedua, saya mau sukses. Anda mau semua orangnya kalau mau bicara negatif, Anda sampai sekarang kalau Anda belum sukses, Anda tidak bisa menang. Kalau Anda mau menang dengan keluarga, dengan teman-teman, you harus sukses. Sekarang teman saya, keluarga saya, mereka udah lihat saya, timmu bagus. Mereka itu udah mulai mengaku sukses. Makanya Anda harus ini. Dan Anda jangan atominya banggalah. Saya mau
saya mau speak. Saya tadi lahir itu saya ingin sekali salah satu speaker di grup kita ini. Luar biasa. Pengalaman, saya lebih bagus membuat mengajar daripada saya lebih suka pengalaman mengajar daripada membuat mengajar. Mengerti omong saya? Jangan hanya atom itu hanya membuat mengajar. Harus atom이 adalah mengerti dan melakukannya pengalaman mengajar. Bukan hanya mengajar tentang membuat mengajar. Oke? Itu aja. Harus belajar, harus sendiri belajar, harus sendiri menerima belajar, dan harus melakukan. Very important itu adalah action. Oke? Oke. Terima kasih Pak Timo. Ingat ya PR-nya, melakukan. Berarti harus melakukan gitu ya. Nah, oke. Buat teman-teman semua, masih ada lagi nggak? Kalau masih ada, masih bisa satu orang lagi. Saya boleh boleh nggak, Ci? banget Pak Heri. Silakan Pak Heri. Sorry nggak buka video ya, soalnya bandwidth-nya lagi low banget soalnya. Oke. Takutnya Silakan Pak lemot. Heri. Oke, saya setuju banget dengan tadi Bu Ling, Bu Rahel, terus Pak Timo juga saya setuju sekali. Jadi gini, kalau saya yang sering saya hadapin, ini saya boleh nyatakan disclaimer dulu ya. Berbahagialah mereka yang belum pernah melakukan MLM, terus ikut Atomi gitu loh. Soalnya gini, saya sering terperangkap, jadi perdebatan mengenai MLM-nya Bu, gitu loh. Jadi apa namanya? Kita belum sempat membangun hubungan, udah merekanya dengernya wah ini pasti MLM ya, itu kita terperangkap di situ. Jadi terjebak dalam perdebatan mengenai MLM. Terus contohnya juga itu pun juga terbawa juga akhirnya cara kita menawarkan produk, cara kita bikin perbandingan, terus kita menawarkan produk yang sebenarnya belum tentu mereka butuhkan juga gitu loh. Jadi kadang-kadang kita cuma hanya bercerita kulitnya aja, akhirnya nggak bisa sampai mendalam. Nah, di situ memang ini ya perangkap ini kalau kita sudah memasukin ke situ, akhirnya nggak terjadi closing, juga nggak terjadi hubungan yang baik gitu. Maksudnya kan akhirnya namanya perdebatan pasti siapa yang menang siapa yang kalah gitu kan. Itu bahaya sekali. Itu yang buat saya itu kesalahan fatal lu di situ. Satu itu. Terus yang kedua, saya setuju banget tadi. Saya punya satu ungkapan, do not expect, but you must be excel gitu loh. Jadi kita jangan berharap, jangan taruh harapan kita kepada siapapun juga, tetapi kita selalu excel diri kita sendiri gitu loh, belajar, ingin tahu kan saya akhir-akhir ini sering menggali dari VOD para leader ya, maksudnya termasuk yang global leader juga. Itu dari awal cerita mereka itu selalu bicara mengenai mereka ingin tahu dulu sih apa itu Atomi sih. Mereka ingin tahu dulu. Jadi kita kan kalau mau kasih tahu atau kita mau memberi sesuatu sama seorang, kita harus mempunyai apa yang mau kita beri gitu loh. Kalau kita nggak punya apa yang kita mau beri apa gitu kan. Jadi akhirnya ceritanya cuma anginnya aja, cuma ceritanya kulit-kulitnya aja gitu. Nah, di situ saya belajar banget daripada kita berharap orang kita istilahnya pakai foto, pakai brosur, pakai apa segala macam, tapi kita nggak pakai juga, kita tawar-tawarin orang yang belum tentu dia butuh, ya kita excel diri kita dulu, kita pelajarin baik-baik, ini produk untuknya apa, komposisinya apa, terus marketing plan kita pelajarin juga bagaimana, seperti apa, sistemnya Atomi seperti apa, terus cara penyampaian, cara-cara, jadi kemarin di video itu bagus banget, ada yang seperti pengembangan diri gitu loh. Jadi kita sendiri jadi belajar akhirnya, oh ternyata untuk menyampaikan Atomi itu bukan dengan cara begitu. Makanya contoh semalam saya ketemu orang dari MLM lain, saya jadi sempat mau terjebak lagi nih dalam perdebatan MLM tuh. Tapi ternyata saya menemukan satu diingatkan, perdebatan itu tidak menghasilkan apa-apa. Jadi menang ya dia nggak masuk ke kita, kalah ya dia nggak masuk ke kita gitu loh. Jadi ya udahlah, saya cuma bisa bicara apa sih persamaannya kita apa gitu.
Terus ujung-ujungnya dia yang nyerah. Dia cuma bilang, ya memang sih ini kan beda strategi bisnis gitu loh maksudnya. Jadi mereka tuh pinginnya disamain sama kita. Jadi Atom itu sama aja dengan MLM lain, maunya mereka gitu. Mereka maunya begitu. Gitu loh. Tapi akhirnya mereka ujungnya cuma ngomong, iya sih memang sistemnya berbeda atau apa namanya, strategi bisnisnya berbeda begitu. Jadi tadi saya tekankan lagi, ya lebih baik kita excel diri kita aja, maksudnya terus menggali, mencari ilmunya, apa namanya, memahami dan mengembangkan diri juga. Itu aja sih mau saya tambahkan. Makasih Bu. Oke, thank you Pak Heri. Benar banget ya Pak. Intinya mah nggak usah didebatin, tapi kita upgrade diri kita sendiri ya Pak. Kalau kita atomian ya kita upgrade diri kita sendiri supaya kalau kita ketemu orang lain, apalagi kalau tadi kan Pak Heri bilang benar banget ya, yang susah itu seperti tadi Leni bilang, mengubah mindset orang gitu ya. Nah, mindset mereka itu kan rata-rata di MLM yang zaman dulu gitu ya. Nah, itu kan memang, dan kalau kita debatin seperti apapun, saya rasa sih memang juga nggak ada gunanya ya, karena mereka belum tahu persis sistemnya gitu. Nah, benar, saya setuju juga sama Pak Heri, mendingan kita balik ke diri kita deh. Kita upgrade diri kita, kita pelajarin. Saya percaya sih lama-lama, kayak tadi aja Pak Heri baru dalam hitungan berapa lama, orangnya mengakui bahwa strategi bisnisnya yang berbeda. Jadi kan udah nggak usah didebatin ya, masing-masing tahu lah. Cuman kan mau mengakui apa nggak mau mengakui, itu aja sih. Oke, terima kasih banyak ya Pak Heri ya, buat masukannya. Oke, teman-teman semua, ini udah hampir jam 5. Sebentar lagi ibu-ibu ngaso, terus udah gitu mau masak. Ya, ibu-ibu mau masak bentar lagi. Anaknya pasti teriak. Oke, sebelum kita tutup, saya mau ingatkan besok jam 3 sore kita juga ada Zoom untuk produk. Nanti yang bawakan juga dari timnya Bu Ria ya Bu ya. Terus sebelum kita tutup, kita moto atomi kembali ya. Jadi kita biasakan di awal dan di akhir. Jadi ada kepala dan ada buntut ya. Jadi ya, oke. Mari kita buka semua mic-nya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Atau menghargai semangat. Semangat visi, ciptakan visi, ikuti keyakinan, layani dengan kerendahan hati. Ayo kita. Terima kasih Bu Ria, Pak Buas dan semua teman-teman. Terima kasih semuanya, Pak Timo. Thank you Bu Ria, Pak Buas. Terima kasih semuanya. Terima kasih.